Materi kuliah kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kesehatan keamanan kerja dan stres. Seperti gambar yang terlihat di slide, itu ada gambar berbentuk seperti roda bergigi, 11 roda berwarna hijau, dan kemudian ada gambar berbentuk plus atau palang. Untuk gambar roda bergigi dimaknai dengan bagaimana karyawan bisa bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Sedangkan gambar palang atau simbol plus itu artinya bekerja dengan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sebetulnya, apa pengertian dari K3? Ada berbagai definisi dari para ahli mengenai K3. Yang pertama, kita ambil definisi K3 menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. K3 menurut WHO adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja. Jadi, yang dipelihara bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga mental dan sosial dari pekerja. Dapat juga dimaknai sebagai upaya pencegahan gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan di lingkungan kerja. Definisi K3, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Pengertian lain dari K3 adalah upaya memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha dan tenaga kerja di dalam tempat-tempat kerja untuk secara bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Tujuannya adalah agar usaha berproduksi bisa berjalan dengan lancar. Dengan adanya K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dan juga terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, ada 3 fungsi K3 di dalam lingkungan kerja. Yang pertama, sebagai pedoman. Sebagai pedoman, K3 berfungsi dalam melakukan pemantauan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Sehingga juga pedoman ini diperlukan dalam pembuatan desain, metode, serta prosedur dalam pengendalian bahaya. Jadi, pedoman tersebut juga masuk di dalam standar operasional prosedur bagi para pekerja. Kemudian, fungsi kedua yaitu sebagai pemberi saran. K3 memberikan saran dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan pelatihan, informasi, dan edukasi baik kepada karyawan maupun kepada pengurus perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian fungsi ketiga sebagai acuan pengukuran efektivitas. Dalam fungsinya sebagai acuan, K3 mengukur efektivitas dalam berbagai tindakan pengendalian bahaya di lingkungan kerja. Jadi, sebagai standar acuan, K3 menerapkan standar-standar yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas kegiatan kerja. Bagaimana peran K3 di dalam perusahaan? Peran K3 yang pertama adalah melindungi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup pekerja maupun untuk meningkatkan produksi perusahaan serta produktivitas nasional. Kedua, perannya menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Apakah dia itu pekerja ataupun bukan pekerja. Jadi semua orang yang berada di lingkungan kerja harus terjamin keselamatannya. Peran ketiga, setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien.
Yang keempat, dengan adanya K3 diharapkan dapat mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian, apa tujuan dibuatnya K3? Tujuan dibuatnya K3 terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bab 3 tentang syarat-syarat K3. Yang pertama, tujuannya mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberi kesempatan untuk para pekerja atau setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menyelamatkan diri apabila terjadi insiden atau kejadian-kejadian yang membahayakan jiwa. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Dan yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja yang kita kenal sebagai APD. Fungsi berikutnya adalah mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban debu, kotoran, asap, dan lain-lain, termasuk juga radiasi, suara, dan getaran di tempat kerja. Kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Yang kesembilan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik. 11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Dan 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban di tempat kerja. Terkait dengan poin nomor 7 dan 8, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, misalnya dengan cara pengaturan suhu ruangan, pengaturan shift, misalnya kayak seperti sekarang nih kondisi COVID juga termasuk adalah memberikan pengaturan bagaimana menggunakan protokol kesehatan yang benar, ya kan? Kemudian menerapkan kuota berapa jumlah karyawan yang boleh berada di satu ruangan yang sama, misalnya ya. Tidak boleh penuh di dalam satu ruangan, misalnya tidak jumlahnya itu 50% misalnya dari jumlah normal. Tujuan berikutnya adalah memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara proses kerja, mengamankan, memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, ataupun barang, memelihara, mengamankan segala jenis bangunan, mencegah aliran listrik yang berbahaya. Sebagai contoh misalnya kalau misalnya terjadi banjir, aliran listrik dimatikan misalnya ya. Kemudian apabila terjadi gempa, maka lift dimatikan. Kemudian menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Tujuan dari ketiga, 1. Mencapai derajat kesehatan kerja yang setinggi-tingginya. 2. Mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja. 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, efisiensi dan daya produktivitas kerja, serta meningkatkan kegairahan dan kenikmatan bekerja. Berikut adalah faktor penyebab kecelakaan kerja. Terbagi atas 2. Yang pertama adalah yang berasal dari manusia itu sendiri. Yang kedua adalah berasal dari lingkungan kerja. Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri berupa adalah sikap terburu-buru, tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan, tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan, sengaja melanggar peraturan keselamatan yang ditetapkan dan diwajibkan, kemudian berkelakar, bergurau dalam bekerja, dan menganggap kondisi kerja itu tidak berbahaya. Kemudian yang kedua adalah keadaan tidak aman dari lingkungan kerja atau unsafe condition. Yang pertama berupa mesin-mesin yang rusak tidak diperbaiki, kemudian konstruksi yang tidak aman, bising, alat kerja yang tidak baik dan rusak. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman, lantai yang licin, becek, ventilasi atau pertukaran udara yang tidak memadai,
suara-suara bising dan keras, suhu tempat kerja yang terlalu panas atau terlalu dingin, kemudian tata ruang kerja, kebersihan, dan lain-lain yang tidak memenuhi standar dalam bekerja, dan mengakibatkan bahaya bagi pekerja dan orang-orang yang berada di lingkungan kerja tersebut. Kemudian, apakah kecelakaan dapat dicegah? Setiap kecelakaan dapat dicegah karena setiap kecelakaan ada sebabnya. Apabila sebab tersebut dihilangkan, maka kecelakaan kerja diharapkan dapat dicegah. Bagaimana mengatasi lingkungan yang tidak aman? Yang pertama, dengan menghilangkan sumber bahaya agar tidak lagi menimbulkan bahaya. Yang kedua, eliminasi sumber bahaya. Artinya, sumber bahaya masih ada, tetapi diisolasi agar tidak lagi menimbulkan bahaya. Kemudian dikendalikan, sumber bahaya yang tidak aman dikendalikan secara teknis dengan memasang alat-alat pengaman. Kemudian ada beberapa teknik program K3. Yang pertama, analisa bahaya pekerjaan. Analisa bahaya pekerjaan adalah proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisa sebuah tugas atau bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Yang kedua, ergonomika, studi mengenai hubungan antar manusia dengan pekerjaannya. Apa saja tugas yang harus dikerjakan, alat yang akan digunakan, serta lingkungan kerjanya seperti apa. Kemudian pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan karyawan mengenai bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Ketiga, menyusun prosedur kerja yang aman. Keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman yang layak. Berikut adalah alat-alat pelindung anggota badan. Yang pertama adalah alat untuk melindungi mata berupa kacamata lebar, misalnya. Yang kedua, alat pelindung kepala yang berupa topi atau helm. Kemudian yang ketiga, alat pelindung telinga untuk melindungi telinga dari gemuruhnya mesin yang sangat bising. Alat pelindung hidung dan tangan adalah melindungi hidung dari kemungkinan terhisapnya gas-gas beracun. Sedangkan alat pelindung tangan antara lain adalah sarung tangan kain, sarung tangan asbes, sarung tangan kulit, sarung tangan karet. Ini digunakan tergantung pada jenis pekerjaan yang dihadapi. Sedangkan alat pelindung kaki dan badan, alat pelindung kaki berfungsi untuk menghindari tusukan benda tajam pada kaki atau terbakar zat kimia yang berbentuk biasanya adalah sepatu karet, ada juga yang dilapisi oleh baja di bagian ujungnya sehingga mengurangi licin saat menginjak permukaan. Bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja selain lingkungan dan kondisi tempat kerja dan pekerjaan juga adalah stres. Stres adalah reaksi dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan. Biasanya stres ini berbeda-beda pengaruhnya pada setiap orang. Jadi tergantung pada kondisi masing-masing. Peristiwa tertentu bisa membuat satu orang sangat stres misalnya, tapi tidak berpengaruh kepada pihak yang lain. Nah, stres ini pengaruhnya tidak selalu negatif. Kalau dalam keadaan ringan, bahkan stres ini berguna untuk meningkatkan produktivitas dan membantu dalam mengembangkan ide-ide kreatif bagi karyawan. Apa yang dimaksud dengan stres kerja? Stres kerja merupakan ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual seseorang yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut pada suatu waktu. Gibson pada tahun 2011 menyebutkan bahwa stres itu katanya adalah tanggapan adaptif. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan ditengahi oleh perdebatan individual atau proses psikologis. Jadi ada satu pertentangan yang merupakan konsekuensi dari satu kegiatan, situasi, dan kejadian tertentu yang membebani secara psikologis atau fisik yang cukup berlebihan terhadap seseorang.
Apa saja faktor penyebab stres kerja? Yang pertama, menurut Gibson, tahun 2011, yang pertama adalah stresor lingkungan, berupa sinar, kebisingan, temperatur, dan udara yang kotor. Yang kedua, stresor individu, yaitu berasal dari individunya masing-masing, berupa konflik peran, atau adanya pertentangan. Kedua, keterpaksaan menjalankan satu peranan tertentu. Ketiga, tingginya beban kerja. Yang keempat, adanya tanggung jawab terhadap orang lain. Kemudian kemajuan karir yang dirasa tidak memuaskan. Dan kemudian pengembangan karir juga yang dirasa tidak memuaskan. Kelompok stresor ketiga adalah hubungan yang buruk dengan rekan sejawat, bawahan, dan atasan di tempat kerja. Dan stresor berikutnya adalah ketidakadaan partisipasi struktur organisasi, tingkat jabatan, dan ketiadaan kebijaksanaan yang jelas dari pihak perusahaan. Menurut Hasibuan tahun 2000, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab stres kerja. Yang pertama, beban kerja yang sulit dan berlebihan. Kedua, tekanan sikap pimpinan yang tidak adil, dirasa tidak adil dan tidak wajar. Ketiga, waktu kerja dan peralatan kerja yang dianggap tidak memadai. Yang keempat, konflik antar pribadi. Kelima, balas jasa atau upah yang dianggap terlalu rendah dan tidak memadai. Yang keenam, masalah-masalah keluarga, anak, dan lain-lain. Nah, ini meskipun setiap orang menghadapi stres, ya, akibat potensialnya jika stres ini berlangsung terus-terusan, maka itu bisa berbahaya. Jadi misalnya yang pertama bisa menyebabkan absensi atau ketidakhadiran karyawan secara berlebihan, sering tidak masuk, ya, kemudian karyawan menggunakan alkohol dan obat-obatan secara berlebihan, kinerja yang rendah, dan kesehatan karyawan terganggu. Nah, ini sehingga stres tersebut akhirnya berpotensi menimbulkan penyakit yang berat seperti jantung, depresi, gangguan sistem imunitas, dan lain-lain. Kemudian faktor penyebab stres juga tadi sudah diulas, ada faktor dari organisasi perusahaan, ada faktor-faktor dari diri pribadi karyawan. Berikut adalah cara mengelola stres yang seperti kita ketahui dan juga mungkin sering dipraktekkan oleh kita semua. Yang pertama adalah olahraga, kemudian berdiet yang baik, kemudian relaksasi, jadi kapan waktunya berhenti, kemudian menempatkan situasi stres dalam perspektif berbeda. Jadi bagaimana kita memandang stres itu sebagai sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang merusak. Kemudian bercerita, menemukan seseorang yang mau mendengar, kemudian hidup yang teratur, mengenali keterbatasan diri, jadi jangan memaksakan diri, kemudian toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan, misalnya dengan berekreasi dan lain-lain, menghindari kendali semu. Kemudian evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Keberhasilan keselamatan dan kesehatan kerja ini bisa dilihat dari indikator menurunnya tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, kemudian menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan.